Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Rabbi syohri shodri wa yasirli amri. Wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita berjumpa lagi pada materi kita jaringan komputer ya. Kali ini kita akan belajar tentang session layer ya. Sebagai lanjutan dari materi sebelumnya ya. Oke, baik. Eh, Kemarin kita sebelumnya sudah mempelajari tentang transport layer. Sekarang kita akan belajar tentang session layer ya. Jadi session layer ada di layer 5 pada OSI model ya, atau di layer 4 pada TCP/IP model ya. Oke. Jadi apa sih fungsinya dari session layer ini ya? Yang pertama, dia berfungsi untuk membuka dan menutup sesi komunikasi antar dua device ya. Maka dia disebut dengan session ya. Dia juga mengatur pertukaran data dan mengatur giliran transmisi. Jadi seperti di konsep awal dulu kita belajar tentang jaringan komputer bahwa untuk komunikasi bisa terjadi ya harus ada dua pihak dan harus ada pengiriman dan penerimaan data atau transmit dan receive. Nah, maka di layar inilah yang mengatur tentang siapa sekarang yang transmit dan siapa sekarang yang receive ya. Kenapa harus diatur? Agar tidak bertabrakan datanya. Oke. Nah, protokol yang ada di sini, kalau di layar sebelumnya kita sudah belajar tentang TCP dan UDP ya. Kalau di sini kita ada NetBIOS ya, itu untuk sharing resource di sistem operasi Windows ya. Kemudian ada RPC ya. Jadi di sini dengan menggunakan RPC ini kita bisa menjalankan prosedur yang ada di komputer lain. Wah, jadi biasanya kalau kita belajar pemrograman ya, misalnya kita pakai apa namanya library-library itu kan kita mengerjakan mengakses lokal di komputer kita. Nah, dengan menggunakan RPC ini kita bisa mengakses library atau prosedur yang ada di komputer yang lain. Wah, ini mengerikan ini ya. Kalau bocor bahaya ini. Dan ada tekniknya. Oke, kemudian ada SAP juga, Session Announce Protocol, dan ada ASP, Apple Talk Session Protocol ya. Jadi kalau yang NetBIOS tadi untuk Windows, yang ASP ini untuk milik iOS ya. Jadi untuk komunikasi perangkat-perangkatnya si iOS. Nah, kemudian implementasinya di mana? Yang pertama ya. Jadi kalau Anda kemarin di sistem operasi belajar tentang bagaimana kita meremote komputer ya menggunakan SSH. Nah, di layar inilah yang dia berguna untuk membuka sesi antara klien dan server ya. Mungkin Anda masih ingat SSH username-nya apa, add IP servernya atau domainnya berapa, kemudian P portnya berapa gitu ya. Nah, jadi kemudian Anda akan diminta untuk login, masukin username dan passwordnya. Nah, itu ada di sini, di apa namanya session layer. Kemudian juga ketika Anda melakukan transfer file, kemarin di waktu mata kuliah sistem operasi ya, mungkin Anda kemarin belajar tentang bagaimana mengupload file dari komputer saya ke server menggunakan FTP atau SFTP atau FTPS ya. Nah, itu di session layer ini mengatur aliran datanya. Jadi siapa yang bergantian, siapa yang eh, paket data mana yang dikirimkan duluan. Nah, memastikan integritas data, jadi datanya itu tidak ada yang hilang ya, dan keandalan data yang ditransfer. Jadi datanya diterima oleh server Anda juga komplit ya, sesuai dengan apa yang Anda kirimkan. Kemudian juga digunakan pada VoIP ya, Voice over IP ya. Mungkin Anda sekarang lebih mengenalnya dengan eh, WhatsApp call ya, telepon menggunakan WhatsApp atau apa web call ya, telepon menggunakan video call. Nah, seperti itu. Nah, ini mengatur komunikasi suara secara real time antara dua node ya, Anda dengan lawan bicara Anda. Dan memastikan QoS yang optimal untuk panggilan VoIP ya. Jadi yang di apa namanya layer sebelumnya kita udah belajar pakai UDP ya. Nah, data Anda itu dikirimkan menggunakan protokol UDP sehingga kadang-kadang kalau jaringannya kondisinya kurang optimal, kadang-kadang ya ada data yang hilang, maka gambarnya kadang-kadang freeze, berhenti, kemudian dia bergerak lagi, atau di sisi lain ngomong apa kita nggak dengar, atau kita ngomong apa sisi lain yang nggak nyampe datanya. Nah, seperti itu.
Baik, cuman itu aja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.